Halo guys, balik lagi sama Kojam. Guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Ivan. Ivan LWH, Ivan aja ya sebutnya ya. Oke, Bro Ivan bertanya nih. Oke guys, langsung kita masuk pertanyaannya ya. Halo Bro Kojam, mau nanya, kalau Tisot lelekol. Ini gue sorry ya guys, bahasanya kalau salah pengucapan maaf ya. Ini bahasanya gue nggak tahu Tiso lelekol Powermatic 80 20th anniversary edition versus Mido Multifort Power Wine. Lebih rekomendasi mana? Tanda tanya. Lagi mencari jam untuk daily, tapi yang oke juga untuk semi formal occasion. Budget belasan juta. Thanks dan sukses terus Gojam. Oke bro. Gua akan kasih tahu ya. Oke. Pilih mana antara Tissot Lelekol Powermatic 80 sama Mido Multifort power wine ya. Oke, ini gue udah lihat ya bro ya. Gue udah lihat jamnya gitu ya. Oke, antara dua ini ya. Oke, pertama kita lihat dulu Tissot ya. Ini Tissot yang 20th anniversary ya. Ini sebenarnya gini bro, Tissot sama Mido ya. Ini sebenarnya sama ya, sama-sama dua-duanya sama-sama di bawah Swatch Group ya sebenarnya gitu ya. Nah, kalau di antara dua ini gue akan pilih sih ini dua ini ya kalau menurut gue ya. Kalau lu tanya gue sih, gue lebih pilih gue akan pilih ini sih bro. Kalau gue sih ya, kalau gue akan pilih Tissot sih kalau di antara dua ini gitu ya. Ini bedanya sih lebih ke dial aja ya, karena movement juga sama-sama 80 jam, dan ini sebenarnya sama kok, movementnya sama karena dia juga masing-masing dua-duanya juga sama-sama under Swatch Group gitu ya. Jadi menurut gua sih, kalau gua sih bakal pilih Tissot sih di sini sih, Tissot Lelekol. Karena kenapa? Karena gua lihat dialnya lebih bagus ya kalau menurut gua ya. Dialnya lebih dressy. Ini sih masalah selera dial aja sih kalau menurut gua. Dialnya lebih dressy kalau yang Tissot Lelekol. Terus udah gitu, gue juga suka sama diameternya 39. Jadi kalau yang yang Mido ini ya, Mido Multifort ini dia 40 mili gitu ya. Nah, pertama sih gue lihat nih kalau gue sih dapat kesan yang Mido Multifort Power Wine ini ya. Dia kayak lebih sporty ya kelihatannya ya. Tapi begitu gue lihat water resistance-nya cuma 50 meter ya. Aduh, jadi menurut gue itu agak deal breaker ya. Jadi gara-gara itu ya gue mendingan pilih Tissot aja sih. Karena antar 30 sampai 50 tuh menurut gue mirip-mirip gitu loh. Dan udah gitu nggak bisa 50 meter dianggap sebagai jam sport gitu. Kurang. Jadi menurut gue daripada setengah-setengah gitu, mendingan ambil aja yang dressy sekalian. Dan udah gitu ini Tissot Lelekol yang 20th anniversary ini gue lihat lumayan bagusnya. Kenapa? Karena secara warna juga gue lihat kayak lebih kayak lumayan klasik gitu ya. Ini kan Tissot Lelekol ini kan emang dialnya lumayan klasik ya. Angkanya angka Romawi. Udah gitu juga gue suka sama jarumnya dia modelnya model leaf hands. Jadi daun gitu ya, tajam. Terus udah gitu dia ada warna birunya gitu ya. Walaupun ini birunya gue yakin bukan biru dibakar lah, tapi ini biru dicat gitu ya. Tapi kombinasi warnanya cakep antara putih sama biru, itu klasik banget tuh. Dressy banget dress watch gitu ya. Terus udah gitu yang gue suka diameternya 39. Jadi cocok banget sama karakter dressy-nya gitu ya. Jadi kalau antara dua ini sih bro ya, kalau gue sih gue pilih Tissot sih. Gitu, karena secara proporsi gobel lebih bagus, diameter 39. Udah gitu secara movement nih dua-duanya sama. Terus kedua, secara warna gue merasa juga lebih bagus karena warnanya putih dan biru 20th anniversary. Jadi cocok sama tema dressy-nya Tissot Lelekol ini gitu loh. Jadi kalau gue di antara dua ini gue pilih Tissot sih. Kalau gue lebih pilih itu sih. Kalau gue ya, soalnya kalau yang
Mido Power Forward ini gue ngerasanya kayak setengah-setengah gitu loh. Dialnya 40 mili, nggak apa-apa juga gitu ya. Terus udah gitu dialnya juga kelihatan kayak sporty gitu ya, tapi nggak sporty gitu. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Mendingan Tissot Local sih gitu. Karena menurut gue lebih ada karakter. Lebih ada karakter gitu. Lebih dressy tapi karakternya jelas. Kalau yang Mido ini gue melihat karakternya nggak jelas gitu. Makanya gue lebih pilih Tissot gitu. Kalau secara movement dua-dua mirip gitu. Jadi menurut gua ambil aja di antara dua ini, menurut gua ambil aja Tissot Local sih, bro, gitu. Karena karakternya menurut gua lebih ada gitu ya. Gitu. Menurut gua begitu. Ini dua-duanya mah sebenarnya masalah selera aja sih, tapi kalau gua sih Tissot lah gitu ya. Terus secara harga gua lihat juga lebih murah ya. Kalau secara harga ya, gua nggak tahu kalau lu beli mungkin dikasih special deal sama penjualnya Mido ya. Buat Mido gua nggak tahu, tapi secara harga sebenarnya kalau dilihat harga retailnya sih juga Tissot lebih murah daripada Mido gitu. Makanya udah karakternya lebih jelas, harganya pun lebih murah gitu. Makanya kalau gue sih udah Tissot lah, bener, nggak usah mikir lagi. Begitu gitu ya. Cuma yang Tissot ini water resistance 30 meter doang gitu ya. Jadi ini bener-bener sekali lagi dressy banget. Jadi ya lu kalau misal beli ya agak jaga gitu ya. Jangan kayak orang gila kayak jegar. Kalau udah 30 meter tuh ya kita harus jaga gitu. Karena air begitu, jangan kalau hujan-hujan lebih baik kantongin. Kalau misalnya lu pakai jam 30 meter ya, misalnya ada hujan ya, mendingan jangan cari resiko. Langsung cabut, masukin ke kantong atau apa gitu. Jangan di expose gitu ya. Kecuali kalau hujan rintik-rintik gitu. Kalau 30 meter nih agak harus hati-hati dikit pakainya gitu ya. Itu aja sih saran gua sih gitu. Tapi ya menurut gua udah ambil Tissot lah, karena Mido juga nggak bilang juga nggak bilang water resistance tinggi-tinggi juga gitu loh. Bukan jump sport juga ini mah gitu. Kayak karakternya nggak jelas yang Mido yang ini ya gitu. Jadi menurut gua Tissot lah gitu. Karakternya jelas, dressy, klasik gitu ya. Oke, begini aja ya guys. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Bro Ivan, boleh komen, dan kalau misalnya menarik nanti gue bahas guys. Dan kalau misalnya kalian suka jam tangan, jangan lupa dong subscribe channel Gojam ya, dan nonton terus channel ini. Dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya guys. Makasih guys nonton, bye bye.